Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali meskipun hanya di udara. Baiklah, selamat bergabung di channel yang memberikan informasi, pengetahuan, dan edukasi untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas latihan soal UPUKM-PPG Pedagogik, di mana di sini latihan-latihannya untuk persiapan PPG dalam jabatan. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nomor 1. Berdasarkan Rencana Strategis Renstra, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2010-2014, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan. B. Alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan. C. Standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan. D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Yang manakah jawabannya? Baiklah, jawabannya kita tentukan di sini kecuali. Ya, untuk ini adalah kecuali karena di sini ICT sebagai substansi pendidikan itu memang masuk ke dalam Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian ICT itu sebagai alat bantu pembelajaran yang berupa untuk fasilitas pendidikan. Kemudian C, ini juga merupakan bagian dalam administrasi pendidikan. Kemudian yang D, merupakan alat bantu manajemen satuan pendidikan. Semuanya ini adalah benar. Jadi kita cari yang kecuali. Kecuali di sini kita tentukan yaitu pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini, mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran-lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan. Untuk itu, disebut dengan A. Teleconference, B. Email, C. Website, D. Chatting, E. Browsing. Yang manakah jawabannya? Baik, jawabannya adalah email. Kenapa email? Karena kalau A, ini adalah berupa panggilan teleconference, ya. Ini hanya berupa video dan suara. Sementara kalau email, ini mencakup semuanya. Kita dapat mengirim dan menerima surat, mengirim gambar, mengirim suara, dan video. Selain itu, kita juga dapat melampirkan file-file yang berisi teks atau gambar. Ya, jadi melalui alat ini kita sebutnya adalah email. Sementara kalau website itu adalah suatu wadah informasi mengenai suatu perusahaan, suatu hal tertentu yang tertuang dalam website. Website itu menampilkan informasi saja.
memang informasi yang ada di website itu bisa berupa gambar, bisa berupa video, tapi tidak dapat mengirim surat. Kalau chatting ini seperti chat kita sehari-hari melalui WA atau melalui SMS, ya, itu saja. Sementara itu tidak bisa melampirkan secara lebih banyak. Nah, kalau browsing ini seperti kita mencari informasi di Google. Jadi tidak bisa menyimpan, tidak bisa mengirim file, tidak bisa menerima surat atau mengirim surat. Oke, jadi jawaban nomor 2 adalah email. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Belajar dari aneka sumber, yaitu menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Kemudian melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan. Oke, ini kalau yang saya bisa katakan adalah kegiatan eksplorasi. Kita lihat dulu jawabannya. Ya, benar. Jawabannya adalah eksplorasi. Karena di sini kita mencari tahu, kemudian ada interaksi, ada melibatkan peserta didik dalam mencari informasi dengan lingkungan, dengan sumber belajarnya. Jadi, dapat dikatakan jawaban nomor 3 adalah eksplorasi. Untuk soal keempat, salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah ditentukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Oke, sebenarnya untuk elaborasi ini berarti bagaimana ketika kita mampu menjadi fasilitator bagi anak-anak ketika mereka dapat menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah B, di mana prinsip di sini kegiatan elaborasi dalam komunikasi dengan para siswa yaitu guru mampu memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Oke, itu untuk soal nomor 4. Baiklah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikut. Baiklah, kita lanjutkan kepada nomor 5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2.
penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespons. 4. Reaksi guru terhadap respons peserta didik. B. Yang 1, yaitu reaksi guru terhadap respon peserta didik, penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons. 4. Respon peserta didik untuk merespons. C. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. D. 1. Yaitu memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons. 2. Respon peserta didik untuk merespons. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Dan yang E, yang pertama yaitu penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Kedua, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons. 3. Respon peserta didik untuk merespon. Dan yang keempat, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Tadi pertanyaannya adalah berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. Kira-kira pembelajaran yang terbangun secara siklikal itu adalah interaksi yang baik antara guru dan anak murid, di mana interaksi pembelajaran di sini anak murid bisa secara efektif, empatik, dan santun juga. Jadi kita bisa ambil di sini jawabannya adalah yang pertama, yaitu penyiapan kondisi psikologis peserta didik, kemudian memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, respon peserta didik untuk merespon. Jadi, ada timbal baliknya. Dan yang terakhir, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Itu ada jawabannya. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa, dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Kalau dari pertanyaannya, berarti di sini adalah upaya untuk memotivasi belajar siswa. Jadi, proses pembelajaran supaya efektif itu guru harus punya strategi. Sehingga jawabannya kita bisa tentukan adalah strategi pembelajaran. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor. Oh, ini faktor, salah ketik ya. Faktor-faktor di bawah ini. A. Inteks siswa. B. Tingkat kesulitan. C. Sarana pendukung. D. Bakat dan minat siswa.
ini waktu kita menentukan KKM kalau yang lebih jelasnya ya. Cuma untuk A, B, C, D ini tidak mewakili semuanya. Sehingga jawabannya bisa kita ambil adalah E, yaitu indeks siswa, tingkat kesulitan, dan daya pendukung. Itu adalah faktor-faktor untuk menentukan standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nomor 8, jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Nah, jangan lupa, ini adalah jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan. Berarti kita harus bisa menentukannya. Ya, yang ke B, fakta, ada konsep, ada prinsip, ada definisi, ada aksioma. Yang C, ada fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur. Yang D, ada fakta, ada konsep, ada definisi, ada aksioma, ada prosedur. Yang E, konsep, definisi, aksioma, prosedur, dan fungsi. Nah, di sini jawabannya jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan yaitu kalau di sini saya bisa ambil yang B, itu fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. Aksioma ini adalah bisa kita katakan adalah pernyataan di mana pernyataan ini dapat diterima sebagai suatu kebenaran. Jadi jenis-jenis pembelajaran itu bisa diklasifikasikan sudah ada faktanya, sudah ada konsepnya, sudah ada prinsipnya, ada definisinya, ada aksioma. Jadi ini ada tahapan-tahapannya. Oke. Berikutnya, nomor 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan. Nah, ini kita supaya bisa menentukan penetapan materi pembelajaran, jadi ketika guru mengajar lebih kontens kepada materi pembelajarannya, berarti kita harus mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, dan E. Sumber belajar. Kalau untuk menetapkan materi pembelajaran berarti kita bisa menentukan dari kompetensi dasar. Kenapa kompetensi dasar? Karena kompetensi dasar ini berarti kita bisa menetapkan materi yang mau kita ajarkan, lalu nanti diturunkan menjadi indikator. Ya, tapi secara utuhnya seorang guru ketika menetapkan materi harus dari kompetensi dasarnya. KD-nya apa? Baru nanti dilanjutkan dengan latihan-latihan soalnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 10. Baiklah, kita lanjutkan kepada nomor 10. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor. Ya, di bawah ini merupakan pengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kita lihat di sini nomor 1, potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. Sepertinya untuk mengidentifikasi, untuk nomor 1 di sini tidak mencakup ya. Jadi nomor 1 ini bisa kita buang. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan fisik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Nomor 2 bisa kita pakai. Ya. Kemudian yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Oke,
ini bisa kita pakai. Jadi yang dipakai nomor 2, 3. Keempat, kemampuan guru dan ketersediaan referensi. Waduh, ini tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena untuk mengidentifikasi materi pembelajaran tidak harus dari kemampuan guru. Ya, tidak harus dari kemampuan guru dan ketersediaan referensi. Tapi seorang guru itu sudah pasti dia akan mampu, hanya saja ketersediaan referensi ini harusnya tidak bisa dijadikan identifikasi materi pembelajaran untuk kita menentukan KD-nya. Jadi nggak ada sangkupannya. Oke, yang kelima. Jadi yang kita pakai tadi 2 dengan 3. Sekarang yang kelima. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Oke, ini sudah pasti. Tuntutan lingkungan, ya. Alokasi waktu, oke. Tepat. Nomor 5 ini bisa kita pakai. Kemudian nomor 6. Dana yang tersedia. Oke. Kenapa dana? Ya, dana ini berarti nanti berkaitan dengan media belajar yang mau kita pakai. Jadi, di sini kita bisa tentukan untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar, yaitu nomor 2, 3, 5, dan 6. Yaitu di nomor B. Ya. Berikutnya nomor 11. Oke. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Nah, di sini adalah upaya guru ya. Upaya guru untuk memanfaatkan hasil analisis. Oke. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Wah, ini berarti sangkutannya ke analisis ya. Kemudian yang D, merencanakan pengajaran remedi. Kemudian mengadakan tes remedi. Saya rasa jawabannya di sini adalah C, yaitu mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 12. Baiklah, kita lanjutkan kepada nomor 12. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Pengayaan, kita konsen kepada pengayaan. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Oke. Yang B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C, memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Kita konteks ke pengayaan tadi ya. Kalau pengayaan berarti di sini anak-anak yang sudah tuntas. Kalau sudah tuntas berarti dia sudah melewati batas KKM. Kalau begitu berarti kita bisa menentukan di jawabannya adalah D. Ya, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi karena dia sudah mampu mencapai. Oke. Selanjutnya nomor 13. Ya. 13 di sini dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di sini saya sudah tentukan yaitu semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Kenapa? Karena
kita sudah melakukan evaluasi proses, kemudian dari hasil belajarnya, guru itu memperhatikan apa? Yaitu semua indikator sudah sesuai dengan teknik penilaian. Jadi sehingga jawabannya adalah E. Baik, kita lanjutkan kepada nomor 14. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk, ya, jadi setelah kegiatan belajar mengajar selesai, ada refleksi yang guru harus lakukan bersama anak murid. Yaitu untuk apa? Yang pertama, mengukur ketuntasan peserta didik, bukan, ya. Kemudian mengukur efektivitas proses pembelajaran. Bisa juga sih, tapi ini tidak kita pakai ya. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Oke. Saya bisa menentukan di sini jawabannya C ya. Jadi kita sebagai seorang guru harus melakukan refleksi. Jadi kita mengukur nih, apa yang belum dipahami peserta didik. Kemudian D, menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. Di sini bukan ya, nggak ada hubungannya. Kemudian E, mengetahui materi yang belum terbahas. Tidak. Jadi jawabannya dari soal nomor 14 adalah C. Mengukur hal yang belum dipahami peserta didik. Oke. Baiklah, kita lanjutkan kepada nomor 15. Penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomor A. Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. C. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007. Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007. Yang manakah jawabannya? Baik, jawabannya yang sesuai dengan penilaian dalam Permendiknas yaitu B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. Kalau yang Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007 ini adalah tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Jadi itu bukan tentang penilaian. Kemudian Permendiknas nomor 41 ini adalah tentang pelaksanaan proses pembelajaran. Ya, ini di sini tentang proses ya. Proses perencanaan, proses penilaian, proses pembelajaran. Jadi itu bukan tentang penilaian. Baik, kita ke Permendiknas nomor 13. Di sini adalah tentang standar kepala sekolah. Di sini tentang standar yang seseorang atau kepala sekolah wajib memenuhi standar yang berlaku di nasional. Oke. Kemudian kalau nomor 19, Permendiknas nomor 19 tahun 2007 adalah tentang pengelolaan pendidikan. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Baik, kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru ini menggunakan tes apa? Oke, berarti kita menggunakan harusnya kan di sini penilaian subjektif, ya. Berarti ini guru harus bisa menilai siswa berdasarkan prestasi yang dicapai oleh anak itu sendiri. Jadi kalau dalam ranah psikomotor guru itu menggunakan tes performance ya. Kalau soal pilihan ganda kan ini hanya meningkatkan pengetahuan aja ya. Jadi jawabannya adalah tes performance. Oke. Kemudian kita lanjutkan
Kita lanjutkan kepada soal nomor 17. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Oke, ini saya rasa adalah penilaian portofolio. Oke, sebentar yang D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik. Ini kan masih mencakupnya tentang hasil tes ya. Kalau portofolio kan itu berarti sangkutannya dengan hasil kerja. Kreativitas bisa juga. Kemudian E, pengumpulan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan. Nah, untuk yang bagian ini sebenarnya sudah bisa benar kalau dia cukup mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar. Cuma dia jatuh lagi di sini hasil ulangan. Karena portofolio itu bukan hasil ulangan. Jadi, jawabannya bisa ditentukan yaitu C. Pengumpulan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Jadi tidak ada sangkutannya dengan ulangan, dengan tes-tes, karena itu bukan portofolio, tapi itu adalah latihan soal, evaluasi, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan ke nomor 18. Dalam pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, harus memperhatikan, ada substansi, konstruksi bahasa, B, substansi, konstruksi, validitas, tidak ada skornya. Ini kita harusnya menentukan instrumen penilaian itu cukup dari substansi, konstruksi, dan bahasa saja. Kita jawabannya jawabannya adalah A, substansi, konstruksi, dan bahasa. Baik, kita lanjutkan ke nomor 19. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes. Penilaian kelas ya. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi, penulisan soal. Saya rasa ini lebih ke tentang soal ya, bukan tentang penilaiannya, cara-caranya, terus ada kriteria-kriteria. Jadi yang A ini tidak ya. Kemudian yang B, penyusunan kisi-kisi. Masih sama ini dengan yang A. Penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. Tidak ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah ciri yang merupakan ciri dari penilaian kelas. Yang C, belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Sekarang yang D, belajar tuntas, penilaian otentik, kesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Yang D bisa dikatakan ciri dari penilaian kelas ya. Kalau yang E ini lebih kepada tes sebenarnya. Jadi jawabannya yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 20. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar adalah
Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Iya, ini benar. Tapi kita coba cari lagi ya. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. Oke, kita simpan dulu. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa salah ini ya. Yang D. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan. Tidak ada hubungannya dengan kepala satuan pendidikan ya. Karena di sini kriteria kelulusan itu kan sudah diatur dan dikembangkan oleh BSNP. Kemudian nanti ditetapkannya memang oleh guru-guru dengan rapat dewan guru ya. Yang E, ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok IPTEK. Oke, jadi jawabannya yang sebenarnya cocok adalah saya bisa menentukan A. Oke, ya jawabannya adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Baik, untuk sementara ini, untuk soal-soal latihan soal UP, UKM PPG Pedagogik, demikian. 1-20 nomor dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian, selamat menunggu untuk soal latihan berikutnya.